Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang ada di matematika wajib. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan lanjut ya belajar tentang induksi matematika yang part 2. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang induksi matematika yang deret bilangan. Kali ini kita akan bahas terkait dengan induksi matematika keterbagian. Ya. Nah, ini saya punya soal untuk n anggota bilangan asli. Buktikan bahwa 4 pangkat n dikurangi satu habis dibagi 3. Ya. Nah, untuk cara penyelesaiannya ini sama dengan cara sebelumnya yang ada di deret bilangan untuk menyelesaikan induksi matematika, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan satu. Yang kedua, asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Oke, yuk kita awali jawab. Nah, yang pertama adalah kita langkah pertama ya. Ini n sama dengan K. Ya, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan satu ya sebelum K. Ini agak susah penghapusnya. Oke. Oke. Nah, ini n sama dengan satu berarti 4 pangkat satu ya, n-nya langsung kita ganti satu. 4 pangkat satu dikurangi satu ini sama dengan adalah 4 dikurangi satu berarti 3. Nah, 3 ini dia habis dibagi dengan 3 ya. Habis dibagi. Oke ya. Oke, berarti pernyataan ini adalah benar. Nah, baru kita asumsikan nih. Kita asumsikan untuk n sama dengan K ya. Berarti 4 pangkat K dikurangi 1 ini asumsi ini adalah sebuah hipotesis ya. Hipotesis ya. Dia diasumsikan habis dibagi 3 ya. Hipotesisnya habis dibagi dengan 3. Nah, kalau kita sudah mengasumsikan, sudah membuktikan, menunjukkan bahwasanya n sama dengan satu, untuk n sama dengan satu ini bahwasanya habis dibagi 3 hasilnya, baru kita asumsikan n sama dengan K, ini hipotesis ini habis dibagi 3. Baru kita masuk ke langkah ketiga. Kita menunjukkan nih, Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Ya enggak? Nah, kali ini berarti 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, kita buktikan nih ya. Ini kalau dalam eksponensial ya, 4 pangkat K plus 1, jadi pangkatnya ditambah itu sama aja dengan kalau sifatnya gini ya. Saya punya sifat A pangkat M M ditambah N ya. Ini sama dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi kalau ini perkalian ya, pangkatnya ditambah. Berarti ini kita bisa merubahnya 4 pangkat K ya dikali 4 pangkat 1 kurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bagaimana kita rubah dalam bentuk ini. Bentar ya, penghapusnya agak susah. Dalam hipotesis ini bahwasanya dia habis dibagi 3 dalam bentuk 4K kurangi 1. Nah, misal nih lagi ya, saya punya ini 4A. 4A ini boleh gak ya dituliskan? Boleh loh. 4A ini sama dengan 3A ditambah dengan
A. Hasilnya kan 4A. Boleh kan kita rubah seperti ini? Boleh dong. Nah, ini kan sebenarnya adalah 4 kali 4 pangkat K kurangi 1. Atau kalau kita misalkan ini gampangnya kita misalkan nih. Misal ya 4 pangkat K-nya adalah B lah, jangan A. B. Berarti ini sama dengan ya 4 B dikurangi 1. Nah, 4B ini kita rubah nih seperti ini. Ya, kita rubah dalam seperti ini. Jadinya sama dengan 3 ya, 3B dikurangi tadi tuh, ditambah dengan B baru dikurangi dengan 1. Jadi, kita kembalikan nih. B-nya tadi pemisalan dari mana? Pemisalan dari 4 pangkat K. Jadi 3 kali 4 pangkat K ditambah dengan 4 pangkat K kurangi 1. Nah, kalau kita lihat ini ya 4 K kurangi 1 ini adalah yang diasumsikan tadi hipotesisnya. Ini habis dibagi dengan 3. Jadi habis dibagi 3. Oke, sedangkan ini 3 pangkat 4K dia juga habis dibagi 3 ya. Jadi kalau kita lihat pernyataannya ya bahwasannya karena ini habis dibagi 3 berarti pernyataannya adalah benar. Jadi terbukti ya bahwasanya kalau ini 4 pangkat K plus 1 kurangi 1 itu habis dibagi dengan 3. Jadi terbukti ya. Oke. Oke, sangat gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, biar apa yang kita pelajari tambah nancap. Oke. Nah, ini nomor 2, buktikan A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Jadi gini, kita tulis dulu jawab. Ya. Jadi kita pakai langkah yang pertama, yaitu N sama dengan 1. Berarti A pangkat 2 kali 1 dikurangi B pangkat 2 kali 1. Ya. Ini ya sama aja dengan A pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Ini adalah kita faktorkan dalam bentuk aljabar. Itu jadinya kan gini. A plus B dikali dengan A kurangi B. Nah, ini ya. Ini habis dibagi dengan ya. Habis dibagi dengan A plus B. Oke. Atau biasa kita tulis seperti ini ya. A plus B dikali A kurangi B, dia habis dibagi dengan A plus B. Gitu aja boleh. Nah, berarti kalau pernyataan ini benar, habis dibagi A plus B, ya ini benar. Benar. Baru kita asumsikan dengan langkah yang kedua. Kita penggunaan asumsi, yaitu N sama dengan K. Berarti A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K. Ini hipotesisnya ya, hipotesis habis dibagi dengan, ini saya tulis gini, habis dibagi dengan A plus B ya. Habis dibagi dengan A plus B. Ini sebuah hipotesisnya, tulisannya diperjelas lagi. Oke. Nah, A plus B ya habis dibagi apa? Kalau kita sudah lakukan asumsi ya, kita sudah punya hipotesisnya, baru kita masuk ke langkah ketiga, yaitu langkah ketiga apa? N sama dengan K plus 1. Nah, jadi A pangkat 2 kali K plus 1 dikurangi B pangkat 2 kali K plus 1. Nah, kalau seperti ini pangkatnya kita kalikan masuk dulu. Berarti ini ada A pangkat 2K
ya ditambah 2, oke, dikurangi B pangkat 2K ditambah 2. Oke. Kalau sudah sudah seperti ini ya, kita pakai sifat eksponensial tadi ya yang di awal tadi ya. Oke, biar ingat saya tulis lagi, saya punya A pangkat M plus N. Ini sama aja atau sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Ya, ini hanya pengingat saja ya, sifat eksponen. Oke, nah kita jabarkan seperti itu. Berarti ini adalah sama dengan A pangkat 2K ya dikali A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2K plus bukan plus tapi kali B pangkat 2. Oke. B pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, satu, kita harus ke hipotesis ya. Ke hipotesis sama ke bukti yang pertama, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat itu habis dibagi dengan A plus B. Nah, hipotesisnya adalah yang langkah kedua, A pangkat 2K kurangi B pangkat 2K itu habis juga dibagi A plus B. Nah, kita rubah ke dalam bentuk ini. Jadi kita perlu bantuan tapi tidak merubah nilai ya. Berarti ini sama dengan A pangkat 2K kali A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Pakai warna yang lain aja ya biar apa namanya? Ada bedanya. Oke, sebentar. Nah, ini B pangkat 2K ya dikali dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2 dikurangi ya. Setelah itu kita ganti warna. Setelah itu kita kurangi ya, dikurangi dengan apa ini? B pangkat 2K dikurangi ini ya kali B pangkat 2. Nah, yang warna hijau itu ya, warna hijau itu tidak merubah sebuah nilai. Dia kalau dioperasikan hasilnya kan 0. Sama aja dengan A pangkat 2K kali A pangkat 2 kurangi B pangkat 2K kali B pangkat 2. Nah, baru kita ini kelompokkan nih ya. Yang ini bisa kita kelompokkan, ini juga bisa kita kelompokkan. Kalau yang A pangkat 2K kali A pangkat 2 kurangi B pangkat 2K kali A pangkat 2, ini karena masing-masing punya A pangkat 2, A pangkat 2-nya bisa kita keluarkan nih. A pangkat 2 dikali A pangkat 2K kurangi B pangkat 2K. Oke, baru ini ditambah. Nah, yang kedua adalah B pangkat 2K kali A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K kali B pangkat 2K. Nah, masing-masing ini punya B pangkat 2K. Bisa dikeluarkan nih. B pangkat 2K dikali dengan A pangkat ya 2 dikurangi B pangkat 2. Kalau kita lihat yang sebelah sini nih, ya yang sebelah sini, dia habis dibagi dengan A plus B. Kenapa? Kita lihat yang langkah pertama tadi, ya sama toh. Ada A pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Jadi ini juga gitu, habis dibagi dengan A plus B. Nah, sedangkan yang di sini, ya, ini juga habis dibagi dengan A plus B. Oh bisa? Ya, ini kan tadi sudah diasumsikan. Hipotesisnya adalah A pangkat 2K kurangi B pangkat 2K itu habis dibagi dengan A plus B. Jadi ini terbukti. Ya, berarti kita gini. A pangkat 2K plus 1. Plus 2 ya. Plus 2. Oke. Plus 2. Plus 2. Dikurangi B pangkat 2K plus 2. Ini terbukti bahwasanya habis dibagi dengan A plus B. Ini terbukti. Oke.
Selanjutnya kita soal yang ketiga. Buktikan bahwa 4 pangkat N plus 1 kurangi 4 habis dibagi 12. Nah, yang nomor 3 ini kita lakukan dulu. Jawab. Jawab ya. Langkah pertama. Sama langkahnya pertama. Yang penting untuk induksi matematika itu 3 langkah itu jangan sampai dilupakan. Langkah pertama adalah N sama dengan 1. Berarti 4 pangkat 1 plus 1 dikurangi 4. Apakah ini habis dibagi 12? Kita buktikan berarti 4 pangkat 2 dikurangi 4. Ini sama dengan 16 kurangi 4. Berarti sama dengan 12. Nah, 12 ini adalah habis dibagi dengan 12. Berarti pernyataan ini adalah benar. Ya, pernyataannya adalah benar. Nah, setelah langkah pertama kita sudah bisa membuktikan pernyataannya bahwasanya benar, berarti kita mengasumsikan N sama dengan K. Berarti 4K, 4 pangkat K plus 1 dikurangi 4, ini habis dibagi dengan 12 ya. Jadi hipotesisnya seperti itu. Oke, hipotesis. Nah, setelah langkah 1, 2 sudah sampai asumsi, baru kita ke yang ketiga. Ya, berarti yang ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Nah, berarti kita tuliskan nih 4 pangkat ya K plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi 4. Nah, ini ya berarti 4 pangkat K plus 2 ya dikurangi 4. Berarti sama dengan, kalau penjumlahan pangkatnya dijumlahkan berarti ada perkalian. Boleh ditulis 4 pangkat K kali 4 pangkat 2. Kalau udah tahu 4 pangkat 2 itu nilainya 16, boleh langsung ditulis 16. Ini saya tulis tetap 4 pangkat 2. Berarti ini kalau di sini 4 pangkat 2 16, 16 saya taruh sini. 16K. 16 kali 4 pangkat K ya. Oke, kita hapus dulu. 16 dikali 4 pangkat K dikurangi 4. Nah, ini kita juga pemisalan menggunakan aljabar. Misal 4 pangkat K ini adalah B seperti tadi ya. Berarti sama dengan 16B ya dikurangi 4. Biar 16B ini bisa dibagi 12, kita rubah ya. Kita rubah jadi ini 12B ditambah dengan 4B ya, ditambah dengan 4B terus berapa? Ditambah dengan 4B, setelah itu dikurangi 4 ya, dikurangi 4. Oke. Nah, B itu kita kembalikan. Apa sih nilai B? Nilai B adalah 4K. Berarti 12 kali 4 pangkat K ditambah 4 kali 4 pangkat K dikurangi 4. Nah, kalau kita amati dari sini, yang ini ya, ini sesuai dengan hipotesis ya. Ini ya, sesuai kan? Ini sama aja ini ya. Hipotesisnya bentuknya yang ini 4K kali 4 kurangi 4, atau boleh dibalik sini 4 kali 4 pangkat K kurangi 4 ya. Dia habis dibagi dengan 12 nih. Habis dibagi dengan 12. Sama. Berarti ini sesuai dengan hipotesisnya habis dibagi dengan 12. Nah, yang di sini nih ya 12 kali 4K ini juga habis dibagi dengan 12. Jadi pernyataan ini terbukti bahwasannya 4 pangkat K plus 2 kurangi 4 dia habis dibagi dengan 12 ya. Terbukti. Oke, gampang kan untuk pembuktian induksi matematika keterbagian.
Oke, semoga bermanfaat dan bisa membantu belajar kalian yang ada di rumah dan bisa menambah pengetahuan kalian. Semoga apa yang kalian pelajari bisa menjadi berkah untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.